Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nafil si anak drakor. Hari ini aku bakal bahas drama Korea. Salah satu drama Korea yang favorit aku sepanjang masa. Aku tuh udah nonton ulang drama Korea ini tuh banyak banget. Ada kali lebih dari 5 kali lah aku tonton ulang. Maksudnya di bagian-bagian yang aku suka ya. Judulnya tuh Prison Playbook. Ini tuh drama Korea tahun 2017. Udah lama banget. Iya, udah lama banget emang. Aku pecinta drama Korea jadul-jadul. Nah, Prison Playbook ini tuh menceritakan tentang kehidupan di dalam penjara. Jadi nanti bakal ada beberapa orang yang dalam satu sel gitu. Jadi mereka menjadi dekat karena berada di dalam satu sel. Nah, cerita utamanya itu tentang seorang pemain baseball terkenal gitu, namanya Kim Jae Hyuk. Nah, dia itu jadi ini menceritakan tentang Kim Jae Hyuk, seorang pemain baseball ternama di Korea Selatan. Dia tuh diperankan sama Park Hae Soo. Nah, terus di sini tuh juga ada pemainnya tuh semua terkenal banget. Maksudnya semuanya tuh aktor-aktor yang aktingnya tidak perlu diragukan lagi. Ada Jung Hae In, terus ada yang main Hospital Playlist juga, jadi temennya si Kim Jae Hyuk ini. Ya, namanya tuh Junho, diperankan sama Jung Kyung Ho. Nah, itu. Terus pemain-pemain lainnya yang jadi narapidana lainnya ini tuh semuanya tuh pemain top. Ada Park Ho-san tuh yang di My Mister, yang jadi kakaknya Lee Sun Kyun. Terus ada juga si yang di Hi Bye Mama, pemeran utama laki-laki di Hi Bye Mama itu, si namanya siapa ya? Lee Kyu Hyung. Aku tuh sulit menghafal nama aktor-aktor Korea karena namanya tuh kayak terdengar mirip-mirip gitu loh menurutku. Lee Kyu Hyung ini yang jadi peran utama di Hi Bye Mama ya. Dia tuh salah satu aktor favoritku, ya ampun, aktingnya di Prison Playbook, acting dia juga bagus banget. Nah, aku mau cerita kenapa aku suka banget sama drama ini. Jadi drama ini tuh mengemas tragedi dari sisi komedi gitulah. Maksudnya selalu ada sisi komedinya gitu dari setiap kejadian di drama ini. Meskipun begitu juga ketika sedih tuh digambarkan begitu dramatis ya. Jadi kita juga banyak banget part di drama ini yang bikin nangis. Aku nangis juga banyak, tapi yang bikin ketawa juga banyak banget. Aku salah satu jokes yang ngena banget di aku tuh, aku mau ngomong ini sebelum aku lupa. Jadi tuh si Kim Jae Hyuk ini kan dia tuh masuk penjara karena adiknya itu, si Jae namanya, adiknya itu pas dia datang ke apartemen adiknya, ternyata adiknya tuh sedang berusaha buat diperkosa gitu, jadi korban pelecehan seksual. Nah, kan sebagai kakak dia emosi banget dah ya, dia tuh mukulin pelakunya itu tuh sampai mati otak si korbannya. Jadi dia mendapat hukuman 1 tahun penjara gitu. Nah, karena dia namanya besar di penjara tuh, dia sangat mencuri perhatian gitulah. Dia tuh jadi ya, selain juga jadi banyak banget yang ngefans sama dia dan pengen deket sama dia, tapi juga banyak yang mau jahat sama dia gitu. Nah, dia tuh satu sel sama orang-orang yang isinya unik. Jadi ketika kita menonton ini tuh, menurutku aku jadi tahu sisi lain dari kehidupan di penjara ya. Sisi lain orang-orang jahat gitu. Ternyata nggak semua orang yang masuk ke penjara itu jahat, hati nuraninya jahat tuh enggak ya, tapi mereka memang ada beberapa yang sial masuk ke penjara gitu, jadi korban penipuan, jadi salah tangkap dan lain-lain tuh ada kayak gitu. Salah satu dialog paling lucu di drama ini tuh, jadi ketika si Kim Jae Hyuk ini ngomong sama Junho, bilang gini, nasehatin, aku membaca Conan, kata dia, aku membaca Conan. Di dalam Conan itu diucapkan kalau kita tuh harus bersabar dan lain-lain, bersabar bla 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 gitulah, karena kita akan dilindungi sama Tuhan gitu.
Terus dan beberapa dialog yang agama gitulah. Nah si Junho ini tuh bingung gitu, Conan kok di dalam Conan kok ada bacaan seperti itu, dilindungi Tuhan. Terus dia tuh ngomong Quran bukan Conan. Itu menurutku lucu banget. Conan Quran iya sih agak mirip ya, dan ini komedi yang sangat relate ya. Terus jadi kan ceritanya setiap orang di situ tuh, setiap orang yang satu sel sama Kim Jae Hyuk itu tuh memiliki masalah mereka masing-masing ya. Dan salah satu yang aku suka banget ceritanya itu tuh tentang si yang tadi jadi pemeran utamanya Hai Bae Mama ya. Di situ dia jadi bernama Han Yang. Jadi Han Yang ini tuh diceritakan sebagai pecandu narkoba. Jadi dia dipenjara karena dia seorang pecandu narkoba. Dia di situ disebut sebagai si gila karena dia tuh kayak orang yang kena efek obat gitu. Dia tuh jadi waras, jadi normal itu ketika dia mengonsumsi narkoba. Ketika dia kayak nggak makan narkoba, dia tuh jadi kayak lucu itulah tingkahnya, kayak absurd gitu. Dan dia tuh suka nggodain penghuni penjara lain yang bikin itu lucu gitu. Dan ternyata di balik semua kelucuannya dia, di balik semua tingkah konyolnya dia itu punya cerita yang sangat sedih gitu. Jadi dia tuh ceritanya dulu pas dia kecil orang tuanya itu miskin banget. Saking miskinnya waktu dia kecil itu ibunya itu selalu pekerja keras, ibu dan bapaknya itu pekerja keras, dan dia itu harus di rumah sendirian gitu. Dan dia tuh jadi kayak menyendiri karena ya dia bingung caranya bersosialisasi karena dia juga nggak deket sama kedua orang tuanya kan. Nah dia tuh selalu kayak merasa nggak punya temen, dan dia juga jadi ngerasa nggak butuh temen gitu. Pokoknya ibunya ini akhirnya tuh saking dia bekerja kerasnya, saking dia rajin nabung dan lain-lainnya, akhirnya ibunya tuh bikin restoran iga, dan itu tuh jadi terkenal banget restorannya, dan jadilah si Han Yang ini tuh kaya raya. Apakah setelah kaya raya dia menjadi bahagia? Ternyata enggak. Meskipun orang tuanya kaya raya, di sini si ibunya ini tuh tetap nggak pernah punya waktu buat Han Yang gitu. Sampai setelah dia pulang kuliah dari Jepang gitu, dia balik ke Korea, dia tuh nggak ada yang jemput dia lah gitu. Dia tuh sampai punya hubungan yang sangat jauh dari orang tuanya, dan ibunya ini tuh ceritanya sangat galak. Terus suatu hari si Jae Hyuk ini tuh nanya, kenapa kamu bisa sampai pakai narkoba gitu lah. Terus dia ceritain, ya nggak, pertanyaannya nggak kayak gitu sih, maksudnya dia orang-orang tuh pada menanyakan, selalu berkata ke dia, kamu tuh hidupmu tuh udah enak gitu, dari keluarga kaya raya, kamu tuh anak yang udah kaya raya, udah enak, masih aja nyari masalah. Intinya dia tuh sering dipandang seperti itu, padahal dia tuh punya cerita yang sedih gitu. Terus dia tuh ceritanya di situ tuh gay. Ini tuh ada beberapa adegan yang di situ tuh lucu. Dia tuh menceritakan ke Jae Hyuk sama Junho tadi tuh, yang pas mereka latihan baseball gitu di penjara malam-malam. Dia cerita, dulu tuh aku punya teman-teman, aku sangat pendiam gitu. Waktu kayak tadi yang aku ceritain, dia tuh pendiam, nggak dibully sih, kayak dijauhin sama teman-temannya gitu, dan dia juga ngerasa nggak butuh teman. Terus pas waktu dia SMP tiba-tiba ada yang ngajakin dia buat temenan, itu si ketua kelas. Nah itu tuh pacarnya, itu tuh orang yang dia suka gitu. Terus mereka akhirnya deket, sering main bola bareng dan lain-lain. Terus si temennya ini tuh harus pergi sekolah ke luar negeri, ke Amerika. Pas dia ke Amerika, si Han Yang ini tuh ngirim email gitu ngungkapin perasaannya kalau dia suka. Nah terus habis itu pas 17 tahun kemudian pokoknya lama, beberapa tahun kemudian mereka tuh ketemu lagi, dan ternyata si temennya ini itu juga suka sama si Han Yang. Akhirnya mereka jadian terus. Nah si Jae Hyuk sama Junho ini bingung, kamu berangkat dulu berarti sekolahmu tuh sekolah campuran ya, kamu main sepak bola sama perempuan, banyak sih perempuan yang main bola juga gitu.
Terus si Han Yang ini nggak bilang Junho itu laki-laki, dan itu suasananya langsung kayak kaget shock gitu. Tapi aku suka mereka tuh kayak menghargai perbedaan gitu. Setelah tahu kalau pacarnya Han Yang ini laki-laki, ya mereka biasa aja ke Han Yang gitu, nggak terus berubah gitu. Karena Han Yang-nya juga emang lucu dan ya mengemaskan. Terus ada juga salah satu cerita yang sedih juga tuh. Jadi ini kalau ini nggak satu sel sama Man Jae Hyuk, tapi mereka tuh di dalam penjara kan mereka tuh kerja di kayak apa ya, membuat meja, bikin kursi gitulah. Nah ini tuh ada salah satunya temennya Jae Hyuk di sini, ceritanya dia masih agak muda gitu. Suatu hari dia tuh dibawa ke UKS gitu, UKS-nya penjara, karena dia dikira mau bunuh diri. Dia menelan 10 pil sakit kepala langsung, overdose lah ya kalau 10 pil gitu. Terus si Jae Hyuk-nya itu ngelihat di penjara, terus dia buat ngelihat ke UKS, dia memutuskan buat nemenin di situ. Terus mereka pas ngobrol gitu, si temennya ini Min Sol, kayak nggak salah namanya, Min Sol ini tuh kayak dia tuh orang yang selalu minta maaf. Kalau minta maaf tuh nggak cukup sekali, kayak maafkan aku. Nah, kalau minta maaf tuh selalu berulang-ulang. Kalau ngomong terima kasih juga terima kasih selalu begitu. Dan dia tuh orang yang kayak selalu menyalahkan diri sendiri. Terus si Jae Hyuk tuh ngomong kalau minta maaf tuh cukup sekali aja gitu, terima kasih tuh cukup sekali aja. Terus akhirnya dia cerita, si Min Sol ini cerita kenapa akhirnya dia masuk penjara, karena Min Sol ini orang yang sangat lembut gitu. Jadi Jae Hyuk tuh bingung, kok kamu bisa masuk penjara gitu. Ternyata si Min Sol ini ceritanya tuh dia dari keluarga miskin gitu. Jadi dia tuh udah tes buat jadi PNS tuh sampai 6 atau 7 kali dia tuh gagal terus. Karena itu juga dia sambil belajar buat tes PNS, CPNS kayak di Indonesia aja ya. Tes CPNS ini dia pun coba buat daftar itu, dia tuh sambil kerja di pabrik gitu. Pokoknya dia bekerja keras banget lah. Dia tuh ngomong pokoknya sehari dia tuh cuma tidur berapa jam, 5 jam. Dia tuh sehari cuma tidur 5 jam, yang lainnya tuh buat bekerja sama belajar. Terus suatu hari pas malam-malam, pas dia lagi belajar, bosnya ini nelpon, aku lagi minum di sini, terus aku lupa bawa dompet, tolong bawakan aku, antarkan aku. Terus dia bilang aku harus kalau aku jalan kaki ke sana butuh waktu lama. Ya udah kamu naik truk aja gitu. Jadi kerja di bangunan gitu kan, ada truknya, dia naik truk lah kan. Itu udah malam banget, dia ngantuk. Akhirnya dia kayak pas nyupir dia terlelap gitu, dia nabrak orang sampai meninggal gitu lah. Nah terus di situ tuh dia nangis kayak, ini sedih banget sih, aku ngerasa relate banget. Kayak banyak juga aku ngerasa yang kayak dia tuh bilang aku tuh sudah berusaha, aku tuh kurang berusaha keras, apalagi sih aku tuh sudah sangat berusaha keras. Aku bahkan pokoknya makan seadanya, aku tidur sangat sebentar, aku bekerja terus setiap hari, aku belajar, aku masih gagal CPNS, masih gagal tes PNS, terus sekarang aku harus mengalami hal ini. Maksudnya aku selalu salah, aku salah ya gitu. Terus Jae Hyuk-nya tuh jawabnya kayak yang awalnya dia bilang gini kayak, iya kamu tuh kurang bekerja keras gitu, kamu tuh harusnya nggak makan, kamu tuh harusnya nggak tidur. Dia tuh kayak ya cuman buat ini sebenarnya misal pengen dengar kalimatnya seperti apa gitu. Terus si Jae Hyuk-nya bilang, kamu tuh jangan terus menyalahkan diri sendiri gitu. Kadang salahnya tuh bukan di diri kamu. Kayak ya masa iya sih dia harus nggak makan, harus apa gitu. Itu kan kayak akhirnya menyiksa diri sendiri gitu. Kamu tuh terlalu keras sama diri kamu sendiri gitu intinya. Jangan terus mengutuki diri kamu sendiri. Kamu tuh lebih baik mengutuk dunia gitu. Bajingan lah hidup ini kayak gitu. Emang ya gitu, memang harus yang dikutuk tuh jangan terus menyalahkan diri sendiri. Emang aku juga yakin ini relate, kayak banyak banget orang yang sudah berusaha melakukan yang terbaik, melakukan segalanya dan tetap gagal. Itu tuh ada, dan nggak cuma gagal apes apalah itu. Kadang ini memang hidup selucu itu.
tapi ada gitu. Itu tuh sedih, maksudnya aku nonton itu tuh, ini salah satu bagian yang aku ngena banget sih, di aku paling sedih. Kayak kan drama Korea tuh ini ya, bisa menyampaikan hal-hal yang semacam itu dengan sangat ngena ya. Aku suka banget dialognya di situ, kayak yang si Jaehyuknya itu tuh ya. Jadi si Jaehyuk ini kan dia juga sebelum jadi pemain baseball ternama, dia tuh kayak selalu gagal terus. Dia nggak diharapkan sama klub, dia juga sampai sempat kanker usus, tapi dia tuh orang yang selalu berusaha buat, karena dia tuh bisanya cuma baseball gitu doang. Yang lainnya tuh dia ceritanya di sini tuh dia bodoh dalam berbagai macam hal. Yang dia bisa tuh cuma baseball, dan dia bagus banget di situ. Nah, ketika si Jaehyuk ini berhadapan sama Min Sol ini, kayak dua hal yang berbeda kan. Si Jaehyuk ini tuh dia berusaha mati-matian dan berhasil, yang satu berusaha mati-matian dan gagal gitu. Dan hidup tuh menyediakan kemungkinan itu gitu, menyediakan kemungkinan untuk gagal setelah proses yang sangat panjang gitu. Proses tidak akan mengkhianati, hasil tidak akan mengkhianati proses, tapi ada aja gitu orang yang sudah berusaha keras dan gagal itu ada aja. Dan si Min Sol ini akhirnya bilang, aku tuh nggak mau bunuh diri, aku tuh kepalaku tuh sakit sekali. Akhirnya aku minum terus pil sakit kepala, aku minum terus sampai aku bahkan nggak sadar kalau aku udah minum 10 pil gitu. Saking dia tuh stres dengan keadaan hidupnya gitu. Terus ya itu, setelah dia mendengar si Jaehyuk itu, dia akhirnya merasa oh iya ya gitu. Ternyata ya memang hidup tuh seringkali yang harus disalahkan tuh bukan diri sendiri gitu. Ya emang dunianya aja yang kejam gitu. Memang cara kerja dunia tuh memang seringkali terasa tidak adil untuk beberapa orang kayak gitu. Terus apalagi yang aku suka ya, banyak banget. Terus di sini tuh ceritanya Jung Hae In tuh lucu banget. Jung Hae In itu selalu berantem sama Lee Kyun Young tadi, si Han yang pecandu narkoba. Jadi Jung Hae In itu ceritanya tuh tentara yang dituduh membunuh temennya, padahal sebenarnya dia nggak bunuh. Terus awal-awal dia masuk penjara tuh dia kayak marah terus gitu loh, kayak yang tidak menerima keadaan tapi marah terus. Nah, dia tuh suka digodain sama si Han yang ini. Terus mereka tuh kayak berantem terus, tapi lucu berantemnya. Terus yang lucu lagi juga Park Ho-san ya, yang lucu lagi tuh Park Ho-san yang main jadi Chuldo di sini tuh. Ya, Chuldo. Jadi itu Park Ho-san ini juga selalu berantem sama Han Yang gitu. Jadi mereka tuh lucu banget kalau berantem sama Han Yang. Nah, kalau kalian nonton Prison Playbook tuh, ini tuh ceritanya jadi padet banget. Setiap orang punya konflik, dan konfliknya setiap orang itu menarik. Jadi ini tuh memang, jadi dalam 16 episode itu ceritanya memang sepadat itu. Jadi kayak kalau nonton tuh kan sama sekali nggak ngebosenin, dan selalu ada cerita-cerita menariknya gitu. Kayak setiap kali ada tahanan baru atau apa, mereka tuh selalu kayak punya cerita yang menarik banget gitu. Dan sedih-sedih, ada banyak juga yang sedih. Ada yang dia tuh kayak dikorbankan kantor buat dituduh korupsi gitu. Jadi sebenarnya korupsi bukan dia, tapi dia kayak dijanjiin kalau kamu mengaku, kamu bakal dijamin hidupnya kayak gitu. Terus ceritanya tuh, salah satu pesan yang aku dapat, aku ngerasa kayak salah satu hal yang aku dapat dari sini tuh kayak lingkungan tuh ternyata sangat berpengaruh gitu. Kayak misalnya di selnya si Jaehyuk ini, karena orang-orangnya baik, ketika ada orang jahat di situ, ya dia juga akhirnya jadi baik gitu loh, terinfluence buat jadi orang baik juga gitu. Dan di sini tuh Kim Jae-hyuk tuh diceritakan sebagai orang baik ya. Dia tuh maksudnya kayak ya dia baik banget ke semua orang, dan dia tuh nggak gampang dimanfaatkan. Dia tuh orangnya nggak suka dimanfaatkan. Dia tuh kayak beruntung karena kebaikannya gitu. Terus yang kurang ya, yang menurutku salah satu yang kurang di sini tuh yang berperan jadi pacarnya si Jaehyuk ini tuh Crystal Jung. Dia bermain sebagai Ji-ho. Nggak tahu kenapa ya, aku tuh merasa kalau ini menurut aku ya, Crystal tuh di sini aktingnya agak kaku. Ini pendapat pribadi ya, jangan diserang.
Ya menurut aku Kristal actingnya di sini sedikit sedikit agak kaku sih gitu. Hmm, jadi kayak chemistry-nya sama si Jaehyuk juga ya, ya sebenarnya kalau chemistry-nya malah mereka agak dapat, cuman actingnya si Kristalnya ini cuma agak kaku ya, itu sih cuman yang kurang, sedikit kekurangan, tapi nggak mengurangi ini. Sama endingnya sih, uh, si Han Yang tuh diceritakan di endingnya itu tuh diceritakan kalau dia itu setelah berusaha buat berhenti nggak makan narkoba di penjara, di endingnya tuh dia makan narkoba lagi setelah bebas. Nggak tahu, aku agak sebel gitu. Tapi ya itu sih kayaknya yang memang sulit dihadapi oleh pengguna narkoba ya. Kayak si Han Yang ini tuh kayak kecewa banget, nggak tahu ya, dia tuh kayak kecewa banget sama terluka banget sama ibunya. Jadi hubungan dia sama ibunya yang dari kecil tidak baik, dia tidak dipeluk, tidak di ini, itu tuh bikin dia jadi kayak menyimpan penderitaan yang amat dalam. Itu sih, aku menyarankan kalian buat nonton Prison Playbook karena memang semenyenangkan itu. Pokoknya komedi di ini tuh drama yang lucu banget. Jadi nggak tahu sih, di aku komedinya dapet banget. Coba deh menurut kalian suka nggak sama Prison Playbook? Makasih ya udah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.